Baik, perkenalkan, nama saya Aldi Octavianus Barus, NIM 722326029, berasal dari kampus Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mengerjakan UTS Digital Marketing dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo. Oke, yang pertama itu digital marketing adalah pemasaran produk atau layanan menggunakan teknologi digital, terutama di internet. Nah, mengapa digital marketing itu penting? Jadi yang pertama itu untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Terus kedua, biaya yang lebih efisien. Dan ketiga, pengukuran hasil yang lebih akurat. Adapun komponen utama dari digital marketing, yang pertama SEO, Search Engine Optimization. Jadi maksudnya itu adalah proses mengoptimalkan situs web untuk mendapat peringkat tinggi dari mesin pencari. Teknik itu keyword research, on page SEO, lane building. Terus yang kedua content marketing. Jadi maksudnya itu strategi membuat dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga. Adapun format kontennya itu berupa blog, video, dan infografis. Terus ketiga, social media marketing. Platform populer Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Strateginya konten yang menarik, iklan berbayar, dan interaksi dengan pengguna. Email marketing. Jadi email marketing ini komunikasi langsung dengan pelanggan melalui email. Strateginya itu newsletter, penawaran khusus, email follow up. PPC, pay per click advertising. Jadi iklan berbayar yang muncul di hasil pencarian atau media sosial. Adapun platformnya seperti Google dan Facebook. Oke, kesimpulan, digital marketing telah menjadi komponen esensial dalam strategi pemasaran modern. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet, perusahaan perlu beradaptasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih tersegmentasi. Dengan memanfaatkan strategi digital marketing yang tepat, bisnis tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan tren serta teknologi terbaru untuk tetap relevan dan berhasil. Disruption era merujuk pada periode di mana inovasi teknologi dan perubahan sosial yang cepat mengganggu cara tradisional dalam menjalankan bisnis, berinteraksi dengan pelanggan, dan memproduksi barang dan jasa. Jadi, di dalam era ini ditandai oleh munculnya model bisnis baru yang menggantikan yang lama, serta perubahan yang signifikan dalam perilaku konsumen dan struktur pasar. Contohnya itu seperti transformasi, e-commerce, dan media. Adapun beberapa penyebab, dampak, dan peluang di era disruption. Penyebab itu kemajuan teknologi seperti AI, LO, dan blockchain. Perubahan konsumen, permintaan untuk pengalaman yang lebih personal dan cepat. Globalisasi persaingan dari pasar global. Dampak dari disruption itu model bisnis baru, perubahan dalam pekerjaan, adaptasi organisasi. Dan adapun beberapa peluang dari era disruption. Yang pertama, inovasi produk dan layanan dapat menciptakan solusi baru untuk kebutuhan yang muncul. Efisiensi operasional, mengurangi biaya dan teknologi baru. Oke, disruption era dapat disimpulkan bahwa periode yang penuh dengan perubahan cepat dan inovasi yang mengganggu cara tradisional dalam berbisnis. Dalam menghadapi era disruption, penting bagi organisasi untuk tetap proaktif, berinvestasi dalam teknologi, dan mengembangkan budaya yang mendukung inovasi serta fleksibilitas. Ini adalah kunci untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam lingkungan yang semakin kompleks dan cepat berubah. Oke, sosial media. Sosial media adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun komunitas. Contoh platform dari sosial media adalah Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Sejarahnya sosial media ini 1997 Six Degrees, 2003 MySpace, 2004 Facebook, 2010 Instagram, 2016 TikTok. Fungsi sosial media yang pertama itu komunikasi. Jadi memfasilitasi interaksi antara individu dan kelompok. Terus kedua, berbagi konten, memungkinkan pengguna untuk
berbagi foto, video, dan artikel. Ketiga, pemasaran, platform bagi bisnis untuk menjangkau audiens dan mempromosikan produk. Adapun dampak sosial media, yang pertama dampak positifnya itu memperkuat koneksi sosial, mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan kesadaran merek. Dan ada dampak negatif, penyebaran berita palsu, dampak negatif pada kesehatan mental, dan privasi dan keamanan data. Kesimpulan dari sosial media telah menjadi bagian dari integral dari kehidupan sehari-hari dan strategi pemasaran modern. Berikut adalah poin-poin utama dari kesimpulan mengenai sosial media. Yang pertama itu alat komunikasi yang kuat, pemasaran yang efektif, dan penyebaran informasi. Materi yang keempat, e-commerce. E-commerce itu perdagangan elektronik. Yang dimaksud dengan e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk atau layanan melalui internet. Contoh dari e-commerce, toko online, marketplace, layanan yang berlangganan. Adapun sejarah dari e-commerce pada tahun 1960, transaksi elektronik yang pertama. 1991 internet dibuka untuk publik, 1994 peluncuran Amazon dan eBay, dan pada tahun 2000-an pertumbuhan pesat platform e-commerce. Jenis-jenis e-commerce yang pertama B2C, business to customer, yang maksud penjualan langsung dari bisnis ke konsumen. Terus kedua B2B, business to business, transaksi antara bisnis. C2C, penjualan antara konsumen, misalnya marketplace. C2B, customer to business, konsumen menawarkan produk atau jasa ke bisnis. Kesimpulan, e-commerce telah merevolusi cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen di era digital. Berikut adalah poin-poin dari kesimpulan mengenai e-commerce. Yang pertama itu transaksi bisnis. Kedua, kemudahan akses. Dan ketiga, personalisasi pengalaman. Yang kelima, website. Website adalah kumpulan halaman web yang diakses melalui internet dengan menggunakan browser. Fungsi umumnya itu menyediakan informasi, e-commerce, media sosial, dan banyak lagi. Sejarahnya, pada 1989 penemuan World Wide Web oleh Tim Berners-Lee. 1991 peluncuran website pertama. 1994 munculnya halaman web komersial. Tahun 2000-an pertumbuhan pesat dalam desain dan penggunaan website. Jenis-jenis website. Yang pertama, website informasi berupa blog, berita, partai informasi. Website e-commerce, toko online untuk menjual produk dan layanan. Website sosial media, platform untuk interaksi sosial. Website portofolio menampilkan karya dan proyek. Adapun proses pengembangan website, yang pertama itu proses perencanaan. Dalam proses perencanaan ini menentukan tujuan dan audiens target. Terus kedua, desain, membuat wireframe dan prototype. Terus ketiga, pengembangan, menulis kode dan membangun fungsionalitas. Keempat, pengujian, memastikan website berfungsi dengan baik dan bebas dari bug. Kelima, peluncuran, mempublikasikan website secara online. Kesimpulan, website telah menjadi elemen fundamental dalam era digital saat ini, memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik pribadi maupun profesional. Dengan memahami berbagai aspek penting dari website, individu dan organisasi dapat memanfaatkan teknologi ini secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka, baik dalam konteks komunikasi, pemasaran, maupun penyampaian informasi. Keenam, search engine optimization, proses mengoptimalkan situs web untuk meningkatkan peringkat di hasil pencarian mesin pencari. Cara kerja mesin pencari, proses crawling. Mesin pencari mengunjungi halaman web dan mengumpulkan data. Indexing, data yang dikumpulkan disimpan dalam indeks untuk pencarian. Ranking, mesin pencari menentukan hasil pencarian berdasarkan relevansi dan kualitas. Jenis-jenis SEO. SEO convert, optimisasi elemen di dalam situs web. SEO opaque, aktivitas di luar situs web untuk meningkatkan peringkat. SEO teknis, optimisasi aspek teknis situs. Kesimpulan, search engine optimization atau SEO adalah proses penting yang memungkinkan situs web untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari, sehingga menarik lebih banyak lalu lintas organik. Dengan menerapkan SEO yang efektif, bisnis dan individu dapat meningkatkan kehadiran online mereka, membangun otoritas, dan mencapai tujuan pemasaran mereka di era digital yang kompetitif. SEO adalah investasi jangka panjang yang dilakukan dengan benar dapat memberi hasil yang signifikan.
Affiliate marketing, model pemasaran di mana individu atau perusahaan atau afiliasi mendapat komisi dengan mempromosikan produk atau layanan orang lain. Cara kerjanya, afiliasi ini mempromosikan produk melalui tautan unik dan mendapat pembayaran untuk setiap penjualan atau tindakan yang dihasilkan. Affiliate marketing adalah sebagai strategi pemasaran yang efektif dan fleksibel, menaruhkan potensi penghasilan yang menarik. Penting untuk memahami cara kerja dan strategi yang tepat untuk sukses dalam affiliate marketing ini. Kesimpulan dari affiliate marketing ini adalah strategi pemasaran yang efektif dan berpotensi menguntungkan, baik bagi afiliasi maupun merchant. Berikut adalah poin-poin kunci dari kesimpulan mengenai affiliate marketing. Yang pertama itu, model bisnis yang fleksibel. Affiliate marketing ini menawarkan fleksibilitas bagi individu untuk bekerja dari mana saja dan mengatur waktu mereka sendiri. Terus kedua, potensi pendapatan pasif. Dengan promosi yang tepat, afiliasi dapat menghasilkan pendapatan yang pasif dari penjualan yang terjadi melalui tautan afiliasi, bahkan setelah usaha promosi awal selesai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.